Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya di sektor barang consumer primer. PT Maxindo Karya Anugrah Tbk atau dengan kode emiten MAXI yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juni 2023 dengan harga penawarannya berkisar di Rp100 hingga Rp110 per lembar saham. Dan untuk saham yang ditawarkan nanti berkisar sekitar 10 juta lot dan yang menariknya nih akan ada gratis suara nih dengan rasio 1:1. Jadi di mana setiap pembelian satu saham MAXI akan mendapatkan gratis satu waran. Dan untuk dana IPO yang dia akan diraih untuk MAXI sendiri berkisar dari 100 miliar hingga 110 miliar rupiah. Dan untuk market cap-nya sendiri berkisar dari 961 miliar hingga 1 triliun rupiah. Lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari MAXI? Ya kalau bisa dilihat di samping saya jadi digunakan 100% untuk modal kerja. Jadi menariknya MAXI ini tidak digunakan untuk bayar hutang nih, tapi 100% akan digunakan sebagai modal kerja. Untuk rinciannya modal kerjanya apa saja di sini adalah untuk pembelian bahan baku, kemudian untuk biaya upah tenaga kerja, lalu ada untuk biaya penjualan dan pemasaran, perawatan dan juga utilitas hingga untuk keperluan kantor. Lalu bisnis apa saja yang dijalankan oleh MAXI? Ya untuk bisnisnya sendiri ini ada dua jenis yaitu di mana yang pertama di pengolahan industri makanan dan juga di keuangan dan asuransi. Jadi kalau yang di industri makanan ini untuk MAXI sendiri ini mengolah seperti kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Jadi untuk brand-brandnya sendiri ini kalau pemirsa kenal ini ada produk dari MAXI Crackers, kemudian Cassava Crackers, Cassava Chips dan juga ada private label. Dan untuk bisnis di bidang keuangannya tadi itu berubah ada aktivitas perusahaan holding. Namun untuk yang di pengolahan makanannya sendiri, untuk di MAXI sendiri sudah ekspor sekitar ke 25 negara nih. Jadi ada produk siap goreng dan juga ada produk siap makan. Dan salah satunya ekspornya ke Amerika Serikat. Dan untuk bisnisnya sendiri di aktivitas keuangan dan asuransi itu ada perusahaan holding. Jadi di mana perusahaan holding ini biasanya digunakan untuk sebagai penasihat dan juga negosiasi yang di mana digunakan untuk merancang seperti merger dan akuisisi dari perusahaan. Dan di bawahnya ada pertumbuhan laba dari MAXI. Jadi kalau kita lihat nih di prospektus MAXI sendiri justru MAXI ini masih membukukan kerugian kalau kita lihat per kuartal 1 2023 yang belum diaudit di mana rugi bersih berjalan ini berkisar sekitar 1,9 miliar rupiah. Nah, rugi ini naik sekitar 180% dari kuartal sebelumnya di tahun 2022 di mana berkisar 671 juta rupiah. Dan untuk mendorongnya kerugian ini justru berasal dari pendapatan. Jadi kalau kita lihat secara penjualan neto atau pendapatannya sendiri ini turun sekitar 30% di mana per kuartal 1 2022 ini berkisar 27,5 miliar lalu turun sekitar 30% menjadi 19,1 miliar pada kuartal 1 2023. Dan kalau kita lihat secara laba rugi usaha justru di kuartal 1 2023 ini untuk MAXI sendiri masih membukukan rugi usaha sebesar 628 juta. Jadi karena masih tingginya beban-beban yang masih mengerus dari laba usaha sendiri, jadi sehingga masih membukukan kerugian nih secara rugi usaha dan juga rugi bersih berjalan. Dan kita bisa melihat bagaimana rasio keuangan dari MAXI. Ya di samping saya ini ada rasio keuangan dari MAXI. Kalau kita lihat tadi harga IPO yang ditawarkan berkisar 100 hingga Rp110 per lembar saham. Sedangkan book value-nya sendiri hanya berharga 15 hingga Rp16 nih atau secara price book value-nya sendiri atau PBV-nya berkisar di 6,3 hingga 6,7. Yang menandakan bahwa investor harus membayar hampir 7 kali atau 6 kali lebih mahal dari harga kewajarannya. Dan kalau kita lihat secara margin, itu marginnya cukup baik berada di 26,62%. Ini adalah angka selisih dari pendapatan dengan beban pokoknya. Dan untuk dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya berada di angka negatif di 10,06%. Kenapa masih negatif? Dikarenakan tadi masih membukukan kerugian pada kuartal 1 2023 yang belum diaudit sehingga NPM-nya ini masih berada di angka negatif.
Dan untuk debt equity rasionya sendiri ini masih cukup baik, berada di bawah 100% di 50%, yang menandakan bahwa total modalnya masih jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih cukup baik. Dan kalau kita lihat secara likuiditas atau cash rasionya sendiri berada di 334,34%. Jadi likuiditas ini cukup tinggi ya, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini masih cukup baik juga. Dan di sampingnya ada kompetitor dari Max ini, kalau kita lihat kompetitornya yang sesama menjual produk makanan ringan atau sejenis chips. Di sini ada Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP dan juga FKS Food Sejahtera Tbk atau dengan kode emiten AISA. Jadi kalau kita lihat secara marginnya cukup baik ketiganya, di mana masih di atas 20%, namun mungkin untuk Maxi paling kecil dibandingkan dengan ICBP dan juga AISA. Lalu dalam menghasilkan laba bersih justru Maxi ini masih kalah dari ICBP dan juga AISA ya, di mana Maxi masih membukukan kerugian sekitar 1,9 miliar sehingga net profit marginnya masih minus di 10,06%. Dan untuk ICBP berhasil pada kuartal 1 2023 kemarin membukukan laba berkisar 4,3 triliun atau laba bersih berjalannya sehingga net profit marginnya berada di 20,66%. Dan untuk AISA sendiri juga masih membukukan laba namun cukup kecil ya, berada di 2 miliar rupiah sehingga net profit marginnya di bawah 1% atau berkisar 0,46%. Dan lalu seperti apa prospek bisnis dari Aipo Maxi? Ya, untuk yang pertama, di mana Indonesia tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP bersama dengan Australia, ada China, India, Jepang, Korea Selatan hingga Selandia Baru. Jadi di mana yang menjadi kerjasama regional dari negara ASEAN dan juga negara-negara tersebut ya. Jadi memang di mana pangsa pasar dari negara RCEP ini cukup luas, terutama di industri makanan dan juga minuman. Dan ini bisa menjadi penopang kinerja dari Maxi sendiri untuk kerjasama beberapa dengan negara di RCEP. Dan kita ketahui tadi untuk Maxi sendiri masih ekspor di beberapa negara termasuk beberapa negara di RCEP. Jadi ini bisa menopang kinerja ke depannya agar bisa menghasilkan laba dan juga memaksimalkan profit. Dan yang kedua, di mana perseroan atau Maxi sendiri ini akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih per 31 Desember 2023 nanti. Nah, namun kita lihat tadi justru di kuartal 1 2023 masih membukukan kerugian nih. Lalu bagaimana kira-kira untuk Maxi sendiri apakah yakin atau mampu membagikan dividen di akhir tahun ini? Kita bisa memantaunya hingga kuartal 4 2023 dan ini masih menjadi PR juga untuk perseroan agar bisa memaksimalkan profit di tahun 2023 di mana punya PR di kuartal 2, kuartal 3 hingga kuartal 4 2023. Perseroan ini harus mampu membukukan laba nih agar mampu membagikan dividen di tahun 2024 nanti dari laba bersih per 31 Desember 2023. Nah, lalu kira-kira untuk IPO Maxi ini masih layak untuk diikuti atau dikoleksi atau enggak nih? Nah, kalau kita melihat tadi secara labanya justru masih membukukan kerugian di kuartal 1 yang belum diaudit dan juga kerugian ini justru berasal dari penurunan pendapatan ya. Ini masih menjadi PR perseroan ke depannya agar meningkatkan penjualan dari segi produk dan juga bisnis jasanya tadi untuk jasa di perusahaan holding dan juga kita bisa melihat bahwa valuasinya cukup mahal yaitu sekitar 6,3 hingga 6,7 secara price book value-nya yang menandakan bahwa calon investor ini harus membayar sekitar 6 kali lebih mahal daripada harga kewajarannya. Jadi sehingga memang untuk IPO Maxi ini belum cukup menarik ya. Dan ini masih menjadi PR perseroan ke depannya agar bisa memaksimalkan laba dan mendapatkan laba agar bisa membagikan dividen di tahun 2024. Sehingga untuk IPO Maxi sebelum turnaround atau memperbaiki kinerjanya masih belum cukup menarik ya dikarenakan valuasinya mahal dan juga masih membukukan kerugian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.